Oh, it's very extraordinary. Please don't brings it all home. Dame. Listen. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya baik-baik saja. Karena di kesempatan kali ini, admin akan menyajikan sebuah film action keluarga yang dijamin bisa menghibur kalian. Film ini akan menceritakan tentang sepasang agen mata-mata yang memutuskan untuk menghilang dari pekerjaan mereka dan menjalani kehidupan seperti keluarga normal. Hingga pada akhirnya ancaman dari masa lalu mereka kembali dan membuat sepasang kekasih serta anak-anak mereka dalam ancaman. Jadi bagaimanakah keseruan dari film yang satu ini? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jadi cerita ini diawali dengan memperkenalkan dua orang agen mata-mata bernama Emily dan juga Matt. Saat itu Emily dan juga Matt menerima misi untuk menyamar dan pergi menghadiri acara ulang tahun anak dari seorang pimpinan mafia senjata Rusia bernama Gore untuk bisa mencuri senjata bernama kunci ICS yang dapat mengontrol seluruh infrastruktur di dunia yang pastinya benda ini sangat berbahaya. Kemudian ketika mereka sudah sampai di lokasi, Emily dan juga Matt mendapatkan arahan jarak jauh dari atasan sekaligus sahabat mereka bernama Chuck. Dengan santainya Matt dan juga Emily memasuki rumah Gore dan mulai untuk mencari target. Ketika sudah menemukan Gore, Emily kemudian bersalaman dengan Gore agar bisa mendapatkan sidik jarinya, sementara Matt bertugas untuk merekam suara Gore. Setelah itu mereka berdua bergegas pergi ke kantor Gore untuk membuka brankas tempat kunci ICS berada. This is a master key for some of the world's most critical infrastructure. We get it, it's bad. Setelah mendapatkan kunci ICS, sayangnya alarm seketika berbunyi dan membuat para penjaga kemudian berdatangan. Pada akhirnya Matt dan juga Emily harus mengeluarkan tenaga lebih untuk bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah lolos dari pengejaran, Emily dan juga Matt kemudian pergi ke lokasi penjemputan dan di sana mereka bertemu dengan rekan mereka dari unit MI6 bernama Agen Baron. Courtesy of MI6. Try not to scratch it. Enjoy your trip, Emily. Here's the key. Kemudian ketika mereka berdua sudah lepas landas, Emily langsung saja mengatakan kalau sebenarnya dia tengah mengandung anak dari Matt. Mendengar kehamilan tersebut, Matt seketika menjadi sangatlah bersemangat dan sudah siap untuk menjadi ayah yang baik. Kemudian, ketika Emily mengalami mual dan hendak menggunakan toilet, petugas pesawat mengatakan kalau toilet tersebut rusak. Mendengar perkataan tersebut, Matt dan juga Emily seketika menyadari kalau para petugas di pesawat merupakan para pengkhianat yang ingin untuk mengambil kunci ICS. Sialnya si petugas juga langsung menyandra Emily. Tak mau anak yang dikandungnya kenapa-napa, Matt juga kemudian melakukan perlawanan. Para penjahat lainnya juga muncul termasuk si pilot dan membuat perkelahian sengit pun terjadi di dalam pesawat. Bathroom's out of order. I want the key. I kissed her one guy big was completely black. Ain't that a kick in the head? I go just keep spinning just a day. My life is gonna be. Sialnya dalam perkelahian tersebut, si pilot pun kemudian tertembak dan membuat pesawat meluncur bebas. Walaupun begitu, perkelahian tentunya masihlah berlangsung. Salah satu penjahat kemudian mencoba untuk kabur dengan kunci ICS, namun pesawat juga menabrak gunung dan membuat kunci ICS beserta beberapa penjahat pun kemudian terlempar keluar. Setelah itu, ketika pesawat akan meluncur ke jurang, beruntungnya Emily dan juga Matt berhasil untuk selamat dengan menggunakan parasut.
Mereka berdua kemudian berbincang dan sepakat untuk memalsukan kematian mereka dalam kejadian tadi, serta akan memutuskan hubungan dengan semua orang, termasuk Chuck dan juga ibu Emily. Dan mereka juga akan memulai kehidupan baru bersama dengan bayi yang dikandung oleh Emily. Singkat waktu 18 tahun kemudian berlalu, kini Matt dan juga Emily sudah memiliki kehidupan normal dengan 2 orang anak bernama Leo dan juga Alice. Akan tetapi Emily merasa kesal karena anaknya Alice mulai sibuk dengan percintaan, sementara Leo sendiri hanya menghabiskan hari dengan bermain game. Lalu setelah sedikit berdebat, Emily dan juga Matt mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun ketika sedang memperhatikan anak-anak, Emily dan juga Matt dibuat semakin kesal ketika mereka melihat Alice yang dicium oleh seorang remaja berkumis. Listen, what 14-year-old has a mustache? Gotta be more discreet. Kemudian saat malam hari dan sedang mengecek laptop milik Alice, Emily dan juga Matt akhirnya mengetahui kalau Alice sedang berada di sebuah klub untuk berpesta. Dikarenakan Alice masihlah berada di bawah umur dan takut terjadi sesuatu kepada Alice, Matt dan juga Emily langsung saja tancap gas untuk bisa mencari Alice. Kemudian setelah sampai di klub, Matt dan juga Emily lalu melihat Alice yang sedang berpesta bersama teman-temannya. Tentunya sebagai seorang ibu, Emily kemudian memarahi Alice dan menyuruhnya untuk segera pulang karena Alice masihlah belum cukup umur untuk bisa memasuki klub. Akan tetapi beberapa pria malah melarang Alice untuk pergi dan malah menantang Matt untuk berkelahi. Hal itu pun seketika membuat Emily murka dan menghajar si pria. Matt juga langsung beraksi dengan melawan beberapa pria lainnya sampai membuat si pria terjatuh ke lantai bawah. Okay, just relax, okay? Let's go. Not so fast. Kemudian mereka berdua langsung saja memulakan Alice dan menceramahinya. Akan tetapi Alice balik memarahi orang tuanya dan mengungkapkan kecurigaannya kepada Matt dan juga Alice yang bisa untuk berbicara dalam banyak bahasa, memiliki kemampuan bertarung dan cerita hidup yang sangatlah mencurigakan. Setelah itu, Emily lalu berbincang dengan Matt dan mengungkapkan kalau ketika dia berkelahi tadi, dia merasakan sensasi yang sangatlah menyenangkan yang sudah lama tidak dia rasakan. Mendengar keresahan Emily, Matt akhirnya menemani Emily untuk bisa latihan tanding agar Emily bisa melepaskan semua perasaannya. Akan tetapi suara latihan mereka malah terdengar aneh oleh Leo dan juga Alice. Oh my God. Singkat waktu, keesokan harinya ketika sedang bersantai, Matt dan juga Alice mendadak kedatangan tamu, yaitu Chuck, yang menemukan lokasi mereka dari video perkelahian di klub yang kini sudahlah menjadi viral. Tanpa banyak berbicara, Chuck kemudian menyuruh Matt dan juga Emily untuk segera bergegas pergi karena lokasi mereka kemungkinan sudahlah ditemukan oleh para mafia Rusia yang juga menginginkan kunci ICS. Matt dan juga Emily yang mendengar tentang kunci ICS, mereka pun bilang kalau kunci tersebut sudahlah hilang sewaktu kecelakaan di pesawat dan mereka tidak pernah mencarinya. Akan tetapi Chuck kemudian bilang kalau kunci tersebut tidak ditemukan di lokasi kecelakaan pesawat dan dengan kemunculan dari Matt dan juga Emily membuat semua orang berpikir kalau kunci tersebut kini berada di tangan mereka. Chuck juga meyakini kalau Baron adalah seorang pengkhianat karena dialah yang mengatur pesawat sebelumnya. Namun seketika, We need to get you out of here now. You in? If they found us this fast, you know what that means? The kids. Yeah. dengan adanya bahaya dari para penjahat tersebut, Emily dan juga Matt kemudian melakukan pelarian menggunakan mobil untuk bisa pergi dan menjemput anak-anak. It's been a long time since I've done this. Aksi kejar-kejaran terus berlangsung dan Matt akhirnya mengungkapkan sebuah fakta kalau ternyata dialah yang sudah mengambil kunci ICS dan menyembunyikan kunci tersebut di rumah Emily dikarenakan Matt takut kalau kunci tersebut akan disalahgunakan untuk kejahatan. Emily yang mendengar hal itu pun menjadi semakin kesal karena Matt sudah membohonginya. Mereka berdua juga akhirnya sepakat untuk pergi dan mengambil kunci ICS kemudian menyerahkannya kepada FBI sebagai jaminan perlindungan keluarga mereka. What were you thinking?
Setelah berhasil untuk mengalahkan para penjahat tersebut, Emily dan juga Matt kemudian pergi untuk menjemput Leo dan juga Alice di sekolah dan membuat bingung semua orang. Setelah itu, mereka semua kemudian pergi ke bandara, di mana Matt dan juga Emily beralasan kalau mereka akan pergi liburan ke Inggris untuk menemui ibu Emily atau nenek mereka. Hal itu pun membuat kaget Leo dan juga Alice, karena mereka baru tahu kalau nenek mereka masihlah hidup, padahal Emily sendiri mengatakan kalau nenek mereka sudah lama mati. Singkat waktu, akhirnya Matt sekeluarga pun tiba di Inggris. Setelah itu, mereka pun melewati pemeriksaan dengan baik, menggunakan paspor palsu. Petugas pemeriksaan yang sudah memeriksa mereka kemudian melaporkan kehadiran Matt sekeluarga kepada petugas MI6 yang sekarang dipimpin oleh Baron. Mengetahui keberadaan Matt sekeluarga, Baron kemudian menyuruh asistennya, sebut saja Ladies, untuk mengecek semua CCTV dan mencari keberadaan dari Matt sekeluarga. Matt sendiri bersama dengan keluarganya kemudian pergi menggunakan bis, dan secara tidak sengaja di bis tersebut juga ada anak buah dari Gore yang memberikan lokasi keberadaan Matt sekeluarga kepada Gore. Tak lama berselang, Matt sekeluarga kemudian berhenti di tengah jalan dan diam-diam mencuri mobil untuk bisa melanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan, Matt dan juga Emily menyita ponsel milik Leo dan juga Alice dengan alasan untuk membuat liburan mereka menjadi semakin bermakna, padahal kartu mereka malah dipatahkan. Mereka semua kemudian berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Alice dan juga Leo lalu mencurigai orang tua mereka karena mereka membuat paspor palsu. Mereka berdua bahkan mengira kalau orang tua mereka adalah penjahat yang berbahaya. Setelah itu di luar, Matt dan juga Emily didatangi oleh beberapa anggota mafia, dan tanpa berbicara, Matt serta Emily kemudian menghajar para mafia yang membuat Leo serta Alice terpelongo. Should we do something? What are you gonna do? Mom, she's fine. It's not that bad. Let's go, Buckle. Setelah berhasil untuk mengalahkan para mafia dan hendak untuk kabur, mereka malah berpapasan dengan Baron serta agen MI6 lainnya. Beruntungnya Matt berpikir dengan cepat dan menembak mobil pipa untuk bisa menghalang Baron. Di perjalanan, akhirnya Matt dan juga Emily mengungkapkan identitas mereka kepada Leo dan juga Alice kalau mereka adalah mantan agen mata-mata yang sudah meninggalkan tugas dan bersembunyi semenjak mereka memiliki anak. Mengetahui kalau orang tua mereka adalah seorang agen mata-mata, tentu saja pandangan dari Leo dan juga Alice pun menjadi berubah dan menganggap kalau orang tua mereka ternyata sangatlah keren. Matt yang melihat kalau Leo masihlah memiliki konsol game, Matt pun langsung saja mengambil konsol game tersebut dan membuangnya ke truk sampah karena mengetahui kalau Baron pastilah melacak mereka melalui konsol tersebut karena bisa terhubung dengan internet. Dan benar saja, ternyata Baron memang melacak keberadaan Matt sekeluarga melalui konsol game milik Leo. Mereka juga kemudian melakukan pengejaran mengikuti lokasi konsol game tanpa mengetahui kalau konsol tersebut sudahlah dibuang ke truk sampah sebagai pengalihan. Berganti kembali kepada Matt sekeluarga yang akhirnya kini tiba di rumah Ibu Emily yang terlihat sangatlah mewah seperti bangsawan. Mereka juga akhirnya bertemu dengan Ibu Emily bernama, ya kita panggil saja Grandma, yang juga adalah mantan agen MI6 yang legendaris. Mereka juga berkenalan dengan pacar Grandma bernama Nigel. Matt dan juga Emily kemudian langsung saja mengatakan tujuan kedatangan mereka untuk mengambil kunci ICS dan menyerahkannya kepada FBI sebagai jaminan perlindungan. Di lain sisi, Baron dan juga Ladies akhirnya menemukan konsol game di truk sampah. Mereka juga melakukan penelusuran area dan menjadi curiga dengan rumah milik Ibu Emily. Di saat bersamaan, terlihat Leo yang sedang bermain dengan Nigel yang ternyata bercita-cita untuk menjadi agen MI6. I'm going to run at you, and I want you to do the first thing that comes into your head. 3, 2, 1. No, please. They sort of slipped through my ribs. I mean it. Sementara Ellie sendiri dihampiri oleh Grandma untuk berbincang. Matt dan juga Emily sendiri sedang pergi untuk mengambil kunci ICS.
Di samping itu terlihat pasukan bersenjata yang kini sudah mendatangi rumah Grandma. Mereka pun kemudian masuk dan menyekap semua orang. Matt dan juga Emily yang baru saja selesai mengambil kunci ICS juga menyadari kedatangan dari pasukan bersenjata. Mereka kemudian bergegas memasuki rumah dan juga melepaskan ikatan di Grandma serta pergi untuk mencari anak-anak. Sayangnya Matt dan juga Emily pun kemudian tertangkap dan ternyata pasukan tersebut dipimpin oleh Chuck yang sebelumnya berpura-pura mati supaya bisa membuat Matt dan juga Emily mengantarkan mereka ke kunci ICS. Chuck pun kemudian mengambil kunci ICS dan mengatakan kalau alasan dia berbuat seperti ini dikarenakan Emily dan juga Matt yang telah menghilang bersama dengan kunci ICS dan membuat dirinya dipecat dari pekerjaannya, dan tentu saja motifnya adalah uang, uang, dan uang. Sementara itu di dapur, Grandma mulai melakukan perlawanan dengan menghajar beberapa tentara. Matt dan juga Emily lalu mencoba untuk melawan, namun langsung dilumpuhkan. Sementara Chuck pun pergi membawa Leo dan juga Alice sebagai tahanan. Kemudian ketika tersadar, mereka langsung mengecek CCTV dan menemukan ide untuk melacak keberadaan anak-anak melalui cincin kesehatan milik Leo. Setelah keberadaan dari anak-anak sudah didapatkan, Matt dan juga Elliot langsung saja pergi ke lokasi dan mencari anak-anak. Sementara itu, Chuck dan juga anak buahnya sudah berada di dalam gedung. Sementara di gedung lainnya sudah ada anak buah Chuck bernama Devin yang sudah bersiap dengan kunci ICS untuk bisa meretas seluruh infrastruktur di kota itu. Dan Chuck sendiri ternyata sudah mengundang beberapa orang kaya untuk bisa menjual kunci ICS. Dia pun mulai mendemonstrasikan sedikit kemampuan kunci tersebut dengan mematikan listrik satu kota serta menyalakannya kembali. Bahkan dengan hanya beberapa kode saja, palang sungai juga bisa untuk dikendalikan dan diturunkan menggunakan kunci ICS. Di lain tempat, Gore juga sudah mengetahui keberadaan dari kunci ICS dan langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi ke lokasi. Di saat yang bersamaan, Matt dan juga Emilia sudah berada di dalam gedung. Mereka pun kemudian menghajar beberapa anak buah Chuck. Lalu setelah perkelahian, Matt dan Emily kemudian didatangi oleh Baron dan juga pasukan MI6 yang ternyata bukanlah pengkhianat karena dia sendiri datang untuk menangkap pengkhianat sebenarnya. Siapa lagi kalau bukan Chuck? Mereka semua kemudian menyergap Chuck, namun dikarenakan Chuck berhasil kabur, Emily dan juga Matt kemudian pergi untuk mengejar. Sialnya ketika mengejar, mereka berdua malah didatangi oleh anak buah Gore yang menginginkan kunci ICS juga. Untung saja Grandma sudahlah bersiap dengan sniper dan membuat Matt serta Emily bisa melanjutkan pengejaran menggunakan motor. Akan tetapi tentu saja saat mengejar Chuck yang menyandra anak-anak, mereka juga dikejar oleh anak buah Gore yang lainnya. Namun tentu saja dengan keahlian yang dimiliki, Matt dan juga Emily berhasil untuk menyingkirkan semua penjahat dan kemudian berlanjut menggunakan perahu curian untuk mengejar. Chuck kemudian menyuruh Devin untuk pergi membawa kunci ICS. Untung saja tanpa sengaja Nigel melihat Devin dan dengan sedikit keberanian dia pun menabrak Devin dan membuatnya pingsan. Nigel juga kemudian mengabari Grandma dan juga Matt kalau kunci ICS sudah berada di tangannya. Tentu saja dikarenakan kunci tersebut berada di Nigel, Matt kemudian menyuruh Nigel untuk menaikkan kembali palang sungai sebelum Chuck berhasil melewatinya. Namun tentu saja Nigel kemudian menjadi sangatlah pusing karena dia tidak tahu cara untuk menggunakan kunci ICS. Berganti kembali kepada Matt dan juga Emily yang akhirnya berhasil menaiki perahu Chuck dan menghajar para penjahat dengan dibantu juga oleh anak-anak. Setelah itu, anak-anak kemudian dilempar ke dalam air agar bisa selamat dan mereka kemudian lanjut untuk menghajar Chuck. Nigel sendiri yang sudahlah pusing dan juga memukul laptopnya, malah tanpa sengaja berhasil untuk membuat palang sungai kembali naik.
Kembali kepada Matt dan juga Emily yang melompat sebelum akhirnya Chuck beserta juga dengan perahunya menabrak palang sungai. Kemudian setelah misi tersebut berhasil untuk dilakukan, kini hubungan Matt sekeluarga pun menjadi semakin harmonis. Mereka sekeluarga juga kembali ke kehidupan normal untuk melihat pertandingan Alice yang untungnya berhasil menang. Setelah itu, ketika akan pulang, mereka didatangi oleh Baron yang mengabari kalau mayat dari Chuck tidaklah ditemukan dan kemungkinan besar dia masihlah hidup. Baron juga mengatakan kalau dia akan merekrut ayah Emily yang membuat film ini pun akhirnya selesai. Your dad? Yeah, did I not tell you about him? Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita kali ini. Admin harap kalian semuanya terhibur dengan video yang disajikan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.